maafkan bila ku tak sempurna, sesempurna cintaku padamu. Ini juga ku apa adanya, yang ingin selalu di sampingmu. Ku tahu semua tiada yang sempurna di bawah kolong langit ini. Jalan kita masih panjang, ku ingin kau selalu di sini. Biar cinta kita tumbuh harum wangi dan dunia menjadi saksinya. Untuk apa kita membuang-buang waktu dengan kata-kata perpisahan. Demi cinta kita, aku akan menjaga cinta kita yang telah kita bina. Mungkin kau bisa ngelupain Fitri yang sangat kamu cintai. Tapi nggak buat aku, Al. Aku nggak bisa segampang itu ngelupain Farel. Tapi aku akhirnya bisa melupakan Fitri, Mas. Karena aku yakin mereka udah gak bisa dipisahin lagi, Mas. Ya, mungkin kamu lebih beruntung. Kamu bisa lebih tegar daripada aku. Papi tuh kok tega sih? Iya, kalau Farel tuh bisa mandiri, Mami juga seneng. Tapi kalau enggak gimana, Pi? Biar dia merasakan akibat kesombongannya sendiri. Dia pikir dia bisa hidup tanpa bantuan orang tuanya. Sekarang aku baru tahu kalau Farel sama Maya itu saudara kandung. Bisa beda, Mbak? Beda apanya? Enggak. Ya kalau nggak salah dulu waktu Mbak masuk rumah sakit, kamu kan sempat jengukin Mbak. Terus kamu bilang nggak bisa lama-lama karena bos kamu galak. Maksud kamu bos kamu yang galak itu Farel? Kok ada susu? Siapa yang ngasih? Oh, promo gratis kali ya? Lumayan. Iya Rindi, udah lama juga ya kita nggak clubbing. Gue lagi stres berat nih, nggak masalah kerjaan, sama masalah cowok. Aduh, Kayla mau mabuk-mabukan lagi nih. Apa gara-gara gue ya? Wah, gue harus cegah ini nih. Masuk. Akhirnya kamu datang juga ke sini. Ada yang mau aku omongin sama papi. Aku gak nyangka papi bisa melakukan ini semua ke anaknya sendiri. Kamu sudah kesulitan bertahan hidup di luar sana ya? Aku gak akan nyerah, Pi. Gak semua sikap papi bisa menghentikan langkahku. Kita lihat aja nanti ya, Farel. Kamu pikir hidup itu cukup dengan cinta? Papi jangan pernah meremehkan cinta, Pi. Papi ini udah banyak makan asam garam. Cinta yang kamu banggakan itu tidak cukup untuk beli nasi, untuk beli makan, untuk beli beras, beli rumah, beli mobil. Kamu kira kamu bisa hidup tanpa semua itu? Tapi aku gak bisa hidup tanpa cinta, Pi. Omong kosong. Suatu saat
Papi akan bisa menerima keputusan aku ini. Jangan siakin itu, Van. Aku justru nggak pernah seyakin ini, Pi. Lihat aja, suatu saat kamu pasti akan kembali ke tempat ini. Pak Farel, siang Pak. Fitri mana? Emangnya Bapak belum tahu? Fitri kan udah nggak kerja di sini lagi, Pak. Kamu serius? Pelayan supermarket boleh. Jadi pelayan restoran juga boleh. Kenapa, Rel? Kamu di mana, Fit? Lagi di kantor lah. Emangnya kamu lagi ngapain? Ya lagi bersihin taman kayak biasanya. Emang kenapa sih? Yang benar kamu, Fit. Iya emang aku serius. Kamu kenapa sih marah-marah? Moze, aku duluan ya. Duluan ya. Biasanya sih gue cuek aja. Tapi kenapa sekarang kayaknya nggak rela ya? Kejar nggak ya? Mus, aku pulang duluan ya. Kamu masih banyak kerjaan kan? Kok tumben sih, Al? Kamu kok buru-buru gitu? Ada apaan sih? Enggak apa-apa. Aku duluan ya. Kayla, Apa lagi sih? Apaan lepasin? kamu mau mabok-mabokan lagi? Iya. Apa urusan kamu? Kamu itu bukan siapa-siapa aku, Al. Tapi aku peduli sama kamu, Kay. Kamu nggak boleh cari pelarian keluar sana. Aku nggak rela ya kalau kamu sampai mabok-mabokan lagi. Kok tiba-tiba kamu jadi peduli sama aku? Aku juga nggak tahu. Tapi aku pikir selama ini aku udah keterlaluan sama kamu. Aku udah bikin kamu kesel, bikin kamu kecewa, dan selalu nggak bisa nerima niat baik kamu. Jadi, Mungkin mulai sekarang kita bisa lebih bersahabat. Maksud aku, kita bisa lebih dekat dan mengenal lebih jauh. aduh, to the point aja deh. Kamu tuh mau ngomong apa? Aku suka sama kamu, Kay. Apa? Kamu suka sama aku? Ya ampun, Al. Aku tuh terharu banget. Aku seneng banget. Kayla, kamu apa-apaan sih? Ya ampun, Al. Aku tuh seneng banget. Aku gak nyangka kalau aku tuh bisa jadian sama kamu, Al. Iya, tapi kamu jangan norak kayak gitu dong. Nanti kalau orang ngelihat, disangkanya aku ngapa-ngapain kamu lagi. Tapi aku tuh seneng banget. Udah, atur emosi kamu, kontrol perasaan kamu ya. Udah tenang. Lepas ya. Sorry ya, Al. Aku emang jadi norak kayak gini kalau misalnya kesenengan. Iya, gak apa-apa. Yuk. Fitri. Kamu kenapa jam segini udah pulang? Bukannya harus beresin taman? Iya. Tadi di kantor pekerjaan aku udah selesai semua. Jadi aku pulang. Kamu kenapa bohong sih sama aku, Fit? Kamu masih nganggap aku seperti orang lain? Aku pulang. Rel, aku salah apa sih? Kenapa lagi? Emangnya aku salah apa lagi? Ya, Mbak. Tadi Pak Farel kesini loh. Ngapain, Mbak? Aku juga kurang tahu. Mungkin mau ketemu sampul utama kali. Terus tadi dia nyariin kamu loh.
Emangnya dia belum tahu ya kalau kamu udah keluar dari kantor ini? Duh, belum Mbak. Aku sengaja nggak ngasih tahu karena aku takut nanti Farel mikirin aku. Nanti dia sedih. Emangnya Mbak ngomong apa aja? Aku bilang kamu udah keluar dari retro. Pantesan. Ya udah Mbak, makasih ya. Kamu kenapa, Kai? Ngeliatin aku terus. Kamu kan sekarang udah jadi pacar aku. Jadi aku bebas dong buat ngeliatin kamu. Kamu ganteng banget ya, Al. Aduh, Kai. Jangan norak kayak gini dong. Biarin aja, kenapa sih? Aku kan pengen ngeyakinin diri aku sendiri kalau ini bukan mimpi. Hari ini aku bahagia banget. Kamu janji ya, Al? Kamu jangan pernah ninggalin aku. Iya, aku janji. Mana janjinya? Tapi kamu juga janji ya. Jangan keseringan dugem dan kamu jangan mabuk-mabukan lagi. Mau ngapain, Kai? Mau foto berdua? Hari ini kan tanggal jadian kita. Yuk. Kenapa sih papi nggak bujuk dia? Kalau papi begini terus, gimana masalahnya bisa selesai, Pi? Udah, Mi, jangan ngomong soal itu lagi. Papi sudah merasa sangat terhina dan jengkel sekali. Anak itu kayaknya dia yang paling pintar sekali. Dengar, Mi. Papi tidak mau nama itu disebut di depan Papi dan jangan disebut di rumah. Papi sudah anggap dia mati. Papi! Papi sadar nggak sih? Farel itu anak kita, darah daging kita, Pi! Jangan sebut nama itu lagi. Halo Mi, halo Pi. Hari ini aku senang banget. Kamu ini dari mana sih? Kini hari baru pulang. Ada deh. Pokoknya nggak ada yang bisa ngalahin kebahagiaan aku hari ini. Aku ke kamar dulu ya. Ada apa sih sama anak ini? Mi, jaga dia baik-baik. Tinggal dia satu-satunya harapan Papi. Dia nggak boleh pacaran sama cowok sembarangan. Mami nggak tahu, Pi. Mami pusing. Mami udah kehilangan Maya, kehilangan Farel. Sekarang Kayla. Mami juga nggak tahu. Sekarang Kayla itu jatuh cinta sama siapa, Pi? Makanya Mami selidikin. Iya, Pi. Mami juga bingung. Kenapa sih urusan anak-anakku semua Mami yang urus? Sementara Papi marah-marah terus. Kay, kamu itu sedang jatuh cinta ya, Kay? Sama siapa, Kay? Mami sama Papi tenang aja ya. Aku pasti bakal kasih tahu. Tapi nggak dalam waktu dekat ini. Ingat ya, Kay, di rumah ini kan udah ada 2 contoh. Farel dan Maya itu kan diusir sama papimu karena salah memilih pasangan. Kamu jangan mengulang kesalahan yang sama ya, sayang ya. Beres, Mi. Mami tenang aja ya. Sejak Farel pergi, rumah ini sepi, Kay. Kamu itu serasa anak tunggalnya Mami. Kalau seandainya Maya sama Alif tinggal di sini, kamu setuju nggak? Lagian, daripada ngontrak. Padahal rumah ini kan banyak kamar. Fasilitasnya juga lengkap. Apalagi kolam renang kita tuh kan jarang dipakai. Kalau Alif ada di sini, pasti dia seneng banget. Dia pasti berenang terus. Tapi gimana ngebujuk Papi ya? Papimu itu kan keras kepala banget. Kamu bantuin Mami dong.
ngebujuk papi biar maafin Bram sama Maya ya, Kay. Kay, Iya, Mi. Tadi Mami mau cerita apa ya? capek ya Mami ngomong sama kamu? Ternyata Mami tuh mau ngomong panjang lebar, kamu tuh nggak dengerin ya? Maaf, Mi. Ngeselin deh kamu. Kok cemberut, Fit? Asupan banget kamu. Ngapain masih ramah-ramah sama orang yang tukang marah-marah? Nih, buat kamu, Fit. Kamu habis dari mana, Rel? Kamu mati ginian, emangnya nggak diomelin sama yang punya tanaman? Kamu ngerusak suasana romantisnya banget sih. Ini nggak aku ambil, tapi aku beli, Fit. Beli? Ya ampun, rugi banget, Rel. Kalau di kampung aku tuh banyak, itu di pinggir jalan. Kamu tinggal metik juga gratis. Kalau di Jakarta tuh apa-apa beli ya. Nih. Udah nggak marah lagi kan? Aku dalam dulu ya. Kamu sekarang kerja di mana, Fit? Itu aku nganterin susu segar ke rumah-rumah. Paling ke perumahan dekat situ. Naik sepeda. Oh, pantesan waktu itu kamu minta diajarin naik sepeda ya? Iya. Sebenarnya sih sekalian buat olahraga pagi. Nah, kamu juga kan yang nganterin susu pagi-pagi di depan kontrakan aku. Iya, habisnya aku takut kamu kurang gizi. Kurang gizi? Gak kebalik apa? Rel, walaupun aku kurang gizi, tapi aku tuh jarang sakit. Karena kan aku dari dulu udah biasa hidup susah. Jadi lebih kebal daripada kamu. Sampai kapan kamu kerjanya kayak gini aja? Gak tahu, Rel. Maaf ya, Fit. Aku belum bisa cari kerja buat kamu. Loh, kamu mikirin nasib aku? Karena aku gak tega, Fit. Aku harus cariin kerja buat kamu yang lebih baik. Kok kamu ketawa? Rel, mungkin bagi kamu tuh ukuran aku sekarang udah susah banget. Aku jadi cleaning service, jadi penjahit, jadi nganterin susu segar. Itu bagi aku udah cukup kok. Tahu nggak, Fit? Aku belajar banyak dari kamu. Termasuk gimana cara memandang hidup lebih bijak. Rel, ngomongnya jangan tinggi-tinggi dong, aku nggak ngerti. Yang penting kamu nggak usah khawatir lagi sama aku. Aku yakin aku bisa kok mendapatkan kerjaan yang lebih bagus. Aku percaya kok, Fit. Habis minum teh, kamu pulangnya ke rumah kamu. Gak enak, lihat tetangga udah kemalaman. Iya, iya. Susah bawanya, mondolnya berat. Mana yang enteng-enteng aja. Nah, lumayan nih.
Ini golok. Jangan sampai gue keluarin dari sarung ini. Lagian lu sih pakai bangun. Kalau udah bangun, ya udah. Sekarang lo tunjukin semua banda-banda lo. Cepat, cepat. Jangan pakai nangis. Ada lagi? Ada lagi nggak? Nggak ada. Ingat ya, berani lu teriak. Tahu urusan kan? Lu beruntung nih hari. Gua lagi nafsunya mau banda, bukan mau perempuan. Kalau gua lagi nafsu mau perempuan, diam ya. Awas. Ya Allah, Mai. Ada apa, Mi? Maya sama Alif kerampokan, Pi. Apa? Dan mereka berdua hampir dibunuh. Iya, Mi. Ini Papi. Papi, Bagaimana keadaan kamu? Maya sama Alif baik-baik kok, Pi. Cuma barang-barang berharga di rumah Maya ludes, semuanya diambil sama malingnya. Maya takut, Pi. Maya trauma. Di rumah nggak ada orang. Maya disekap, diancam mau dibunuh. Maya nggak tahu sekarang harus gimana. Terus suamimu di mana? Mas Bram ada kerjaan di Surabaya. Maya udah bilang sama dia, dan mungkin pagi ini dia mau langsung pulang ke Jakarta. Mai, sebenarnya Papi masih sangat marah sama kamu. Tapi bagaimanapun juga, kamu tetap anak Papi. Dan nyawa kamu lebih berharga dibandingkan dengan amarah Papi. Papi sangat khawatir dengan keadaan kamu dan Alif. Jadi, kalau kamu mau, kamu dan Alif bisa tinggal di rumah Papi. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fitri, Iya, Pak. Kenapa? kami mau mengundangmu untuk hadir di sunatannya Yoga besok hari Minggu. Bisa kan? Oh, bisa, Pak. Insya Allah saya bisa datang. Tapi Fitri, sekalian ajak Farel ya. Kenalin dong sama kami. Tapi, Pak, Fitri, masa kamu nggak mau kenalin calon suamimu sama keluarga sendiri? ya tapi kan Farel itu kan bukan calon suami saya, Pak. Tapi coba lihat nanti ya. Saya tanya dulu sama dia mau apa enggak. Makasih ya, Pak, atas undangannya. Assalamualaikum. Iya, iya. Waalaikumsalam. Masa Farel juga suruh ikut sih?
Papa, ngapain sih pakai ngundang Fitri? Udah gitu suruh ngajak Farel segala. Biarin aja, Ma. Tali silaturahmi itu nggak boleh putus. Mama tahu, Pak. Tapi itu sama saja Papa bikin masalah. Ingat nggak waktu maminya Farel datang ke sini? Ah, biarin aja, Ma. Kalau misalnya yang datang lebih banyak, kan lebih bagus. Uang ampaunya lebih gede. Kamu tuh mikirin itu aja deh. Tapi kan Mbak Fitri harus diundang, Eyang. Soalnya juga kangen sama Mbak Fitri. Apalagi kalau misalnya Farel sampai datang, Ma. Uang ampaunya pasti tebel. Dia kan bos. Kamu itu, Man. Apa-apa terus yang dipikirin. Pikirin dong acaranya. Pokoknya Papa sama Mama tenang aja deh. Nah, nanti saya sewa kursi. Acaranya. Iya, pokoknya Yuga bisa disunat. Asik. Jadi disunat. Halo sayang, kamu ganteng banget deh hari ini. Kok tumben siangan, Kay? Ada sedikit masalah tadi di rumah, tapi udah selesai kok. Kamu udah sarapan? Mau aku buatin sereal? Nggak usah, udah kok. Dasi kamu nggak bener nih. Aku benerin ya? Aduh, si Kayla kok jadi pecicilan gini sih? Al, kemarin aku nggak bisa tidur. Gara-gara aku mikirin kita jadian. Aku kayak mimpi aja deh. Kay, udah dong. Bisa nggak sih profesional dikit? Ini kan di kantor, jangan manggil sayang-sayang ya. Ih, kenapa sih? Kita kan udah jadian, jadi nggak apa-apa dong manggil kayak gitu. Iya, tapi nggak enak didengar orang. Biarin aja sampai semua orang tahu kalau kita jadian. Kamu juga harus punya panggilan sayang buat aku. Kamu panggil aku Beb aja. Kalau nggak Hani, gimana? Aku minta tanda tangan dulu ya. Kayaknya aku udah banyak ketinggalan berita nih. Iya kak, aku udah jadian sama Aldo. Maaf ya kak, aku nggak bermaksud buat kakak sedih dan merasa kesendiri kayak gitu. Nggak apa-apa kok, Kay. Aku ikut seneng. Semoga kamu nggak ngalamin hal seburuk aku ya. Ini, Pak. Makasih ya, Pak. Yuka dibeliin apa ya? Oh iya, ajak Farel atau enggak ya? Dia kan bukan siapa-siapa aku. Gak usah, nanti kesannya kayak pasangan. Gimana, Mai? Aku takut, Mas. Ya udah, kamu tenang aja ya. Aku minta maaf, Mai. Aku nggak bisa jagain kamu dan Alif. Barang-barang kita semuanya ludes diambil sama malingnya. Termasuk perhiasan aku. Bonus dari kamu juga hilang semuanya. Ya udahlah, Mai. Mau diapain lagi? Yang penting kamu dan Alif baik-baik aja. Itu yang paling berharga. Tapi aku trauma, Mas. Lain kali kalau kamu tugas keluar kota, aku ikut ya, Mas ya. Aku nggak mau di rumah sendirian. Ya udah, aku ngerti. Kita nggak usah ngomongin masalah itu dulu, ya. Sekarang tenangin dulu pikiran kamu. Tapi kalau malingin datang lagi ke sini gimana, Mas? Kamu sama sekali nggak ngenalin orangnya seperti apa. Enggak. Benar, Pi. Papi mau nerima Maya tinggal di rumah ini. Serius, Pi? Sebenarnya Syukurlah, Pi.
akhirnya Papi bisa nerima mereka. Begini. Nggak pakai tapi-tapian ya, Pi ya. Mami nggak mau diralat lagi. Karena Mami itu nggak mau Papi itu menjilat ludah Papi sendiri. Mi, Papi bukannya mau menjilat ludah sendiri. Papi cuma... Nggak pakai cuma juga, Pi. Papi kan udah janji bahwa Bram, Maya, dan Alif tuh tinggal di rumah kita, ya udah. Dengerin dulu, kenapa sih? Papi tetap akan mengizinkan mereka tinggal di sini. Gak usah khawatir. Tapi satu hal yang harus Mami ingat, itu bukan berarti Papi kalah. Aduh, Pi. Yang namanya kita berkeluarga itu nggak ada kalah dan menang, Pi. Lagian kalau ada yang susah, ya wajib dong harus tolong menolong. Mami yakin kok, walaupun Papi yang nyuruh mereka tinggal di sini, mereka tuh tetap respect sama Papi dan tidak akan menganggap Papi itu kalah. Makasih ya, Pi. Mami bahagia banget. Alif itu bakal tinggal sama kita, Pi. Kamu kenapa nggak tinggal bareng sama Farel lagi sih? Mas, Farel itu kan sekarang lagi susah. Lagian kalau nanti aku tinggal sama Farel, Papi sama Mami itu mikirnya aku sekongkol lagi sama dia. Padahal sekarang ini Papi itu sudah mau mulai maafin aku, Mas. Beneran nih, Papi kamu nawarin kita pindah ke rumahnya? Atau jangan-jangan tawaran itu cuma berlaku sama kamu dan Alif aja? Enggak lah, Mas. Aku tuh nangkepnya sekarang ini Papi tuh sudah mulai agak berubah. Apalagi setelah dia kehilangan 2 orang anaknya, kan? Tapi aku nggak yakin, Maya. Kalau seandainya kita ke sana, terus kita diusir kayak dulu, gimana? Kalau nanti ternyata Papi hanya mau menerima aku dan Alif saja, aku nggak akan mau tinggal sama mereka. Kan aku sudah pernah bilang sama kamu, aku tuh nggak akan mau pisah dari kamu lagi. Kayaknya aku bakalan sering keluar kota nanti, Mai. Bahkan mungkin keluar negeri. Jadi aku pikir rasanya lebih baik aku bisa titipin kamu ke orang tua kamu. Mai, kamu sama Alif nggak apa-apa, sayang? Nggak apa-apa, Mi. Maya dan Alif baik-baik aja kok. Pi, kok diem aja sih? Pi, maafkan kami ya selama ini. Tapi tolong izinkan Mas Bram untuk bisa tinggal sama saya dan Alif di sini, Pi. Tapi kalau seandainya Papi masih belum mau maafin saya dan keberatan kalau saya tinggal di sini, saya akan... Kalian boleh tinggal di sini. Bi, siapin kamar ya buat Maya. Rumah kakak kerampokan. Terus gimana, Kak? Tapi kakak nggak diapa-apain, kan? Enggak. Kak Maya sama Alif selamat kok, Rel. Kita baik-baik semuanya. Cuman ya itu, banyak barang berharga Kak Maya yang hilang. Mana itu semua hasil kerja keras Mas Bram lagi. Aduh, Kak, tapi yang penting kakak sama Alif tuh nggak kenapa-kenapa. Iya, Rel. Makasih. Dan dari kejadian itu, ternyata Kak Maya bisa ambil hikmahnya. Sekarang Papi malah nyuruh Kak Maya untuk tinggal di rumah Papi. Mas Bram juga? Iya, sama Mas Bram juga sama Alif. Papi udah maafin Kak Maya? Sepertinya sih gitu. Kamu yang sabar ya, Rel. Nanti kan sambil Kak Maya tinggal di sini, Kak Maya coba bujukin Papi supaya mau maafin kamu. Gak perlu, Kak. Nanti kakak malah kena akibatnya lagi. Lagian, aku kan laki-laki, Kak. Aku harus tanggung akibat aku sendiri. Iya. Ya udah, kamu hati-hati ya.
Iya, Kak. Papi aneh banget sih. Dulu marah banget sama Kak Maya. Tapi akhirnya lulu juga. Aku lapar nih, mau makan. Sayang, besok kan hari Minggu. Besok kita jalan yuk. Kemana? Terserah kamu deh. Aduh, besok ya? Aku nggak bisa, Kai. Di rumah aku lagi ada acara. Acara apa? Kamu pasti mau jalan sama cewek lain kan? Astagfirullah, Kai. Kamu kok nuduh kayak begitu sih? Gini, besok di rumah aku ada acara sunatannya juga. Keponakan kamu yang lucu itu. Tapi kenapa aku nggak diundang? Besok cuma acara sunatan yang sederhana, Kai. Yang diundang paling tetangga-tetangga sama ibu pengajian. Aku kan pengen dateng, Al. Lagi pula kan kita udah resmi jadian. Masa kamu nggak mau ngenalin aku ke keluarga dan tetangga kamu sih? Nanti juga aku bakal jadi bagian dari keluarga kamu kan? Ya ampun, Kai. Kita baru berapa hari sih jadiannya? Kamu tenang aja. Jangan-jangan kamu memang sengaja nggak mau ngasih tau ke keluarga kamu. Biar kamu masih bisa ngelabak ke cewek-cewek lain kan? Kamu jangan marah dong. Terus aku besok ngapain dong? Bukannya pacaran, jalan bareng. Ini malah nganggur. Gini aja, hari Senin setelah pulang kantor, kita nonton film, mau nggak? Boleh, tapi 2 kali ya. Banyak amat, Kai. Sekali aja. Ya udah, 3 kali. Yaudah, terserah kamu aja deh ya. Telepon siapa, Mai? Farel. Rasanya seperti mimpi ya. Akhirnya kita bisa baikan lagi sama orang tua kamu. Semua kejadian pahit itu pasti ada hikmahnya, Mas. Dan akhirnya kekuatan cinta kita lah yang bisa meluluhkan hati orang tua kita. Tapi sayang ya, Mas ya. Kitanya pulang kok malah Farelnya keluar. Coba kalau ada Farel di sini. Pasti keluarga kita jadi lebih lengkap. Ya, semua itu butuh waktu lah, Mai. Maya, Bram, makan dulu yuk. Tapi udah nungguin tuh. Iya, Mam. Iya. Yuk, Mas. Aku kok deg-degan ya. Ini kan pertama kali aku makan sama orang tua kamu. Pasti kamu tuh norak ah, kayak ABG aja. Aku serius, Mai. Aku masih grogi aja untuk ngadapin orang tua kamu. Udah, nyantai aja. Ntar lama-lama juga biasa kok, ya? Yuk, lapar. Alif sudah tidur nih. Yuk. Kamu ngundang si Farel nggak untuk datang besok ke sini? Kok tumben, Pak? Maksud saya besok kan cuma sunatan juga. Kenapa Farel diundang segala, Pak? Papa mau bicara sama dia. Soal apa, Pak? Farel kan sedang dekat dengan Fitri. Papa cuma mau bilang supaya dia jagain Fitri dan jangan melukai perasaan Fitri. Itu aja. Saya coba telepon ya, Pak. Ya. Iya, Al. Besok ada acara nggak? Besok gue pengen ngundang lu ke rumah gue, Rel. Ada acara apa, Al? Sunatannya keponakan gue. Oh, oke. Jam berapa? Jam 10 pagi. Sekalian ajak Fitri ya, Rel? Oke, ntar gue ajak dia ya. Al, thanks ya undangannya. Memangnya si Alif itu biasa tidur jam segini? Iya, Mam. Biasanya juga lebih malam dari ini.